mendadak sekali, sebelum tidak ada gejala apa-apa. Pada saat dia menyaksikan adu burung di lapangan di Selaikat, dia duduk di atas motor. Duduk di atas motor, lama-lama matanya kunang-kunang, terus jatuh dari motor. Brek itu udah langsung mengalami 3P itu. Pelo, pelot, parase, atau yang disebut lumpuh. Nah, begitu dia jatuh, untung tetangga di situ banyak, karena memang rumah kami dekat dengan tempat tersebut. Diantarlah ke rumah, dia ditaruh di tengah motor, di depan satu, di belakang satu. Nah, saya begitu melihat kondisinya seperti itu, kaget, benar-benar kaget. Saya saking stresnya, karena saat itu hari Sabtu, itu kami melaksanakan puasa Arafah, karena keluarga kami ada yang ibadah haji, jadi kita puasa dan berpuasa. Nah, saya tidak sadar bahwa suami saya ini puasa langsung sama itu. Saya kasih air dari termos langsung, tanpa pakai gelas. Ternyata tidak bisa. Iya, air termos yang biasa nanti saya minum, karena saya kemana-mana bawa termos itu. Nah, itu lebar di mulut, tidak bisa masuk ke dalam. Pak, saya panggil, diam saja. Aduh, ini udah, ayo cepat kita bawa ke rumah sakit. Langsung saat itu juga saya bawa ke rumah sakit PON tentu saja, karena itu yang kaitannya dengan serangan otak ya ininya. Nah, sampai di sana langsung di CT scan kepala, terus kemudian periksa darah, dan ternyata, aduh saya benar-benar terkejut itu. Dari periksa darah hasilnya bagus. Kolesterol bagus, gula darah juga masih bagus karena 106 dalam kondisi puasa, tensinya bagus 120/80. Saya juga kaget, mengapa kok suami saya stroke. Nah, ternyata dari kekentalan darah. Kekentalan darah itu dia miliki sampai 5.000. Padahal orang normal itu hanya 500. Saya kagetnya apa? Karena selama 2 tahun suami saya itu mengkonsumsi pengencer darah. Saya bingung, loh kemana saja selama 2 tahun minum pengencer darah? Karena suami saya itu sebelumnya menderita sakit jantung 2 kali kena serangan itu. Dan yang kedua itu saya sudah pasrah. Kalau memang Allah ingin manggil saya hanya berserah diri saja. Dan ternyata Allah masih memberikan kesempatan untuk sehat. Karena memang kesembuhan itu milik Allah, bukan milik saya. Bukan milik Pak Dokter, bukan milik siapa-siapa, adalah milik Allah. Saya percaya, kalau memang masih diberikan kesempatan hidup, pasti nanti ada jalan keluarnya. Nah, kok tiba-tiba kena stroke itu? Nah, di terapi, bukan di terapi ya, dirawat di rumah sakit itu sampai 13 hari. Nah, selama 13 hari ini diterapi dengan pertama terapi berjalan fisiknya, terus memorinya itu bagus semuanya. Terus yang terakhir terapi penyumbatan darah. Kok susah banget nyebutnya ya. Kardiovaskuler terapi itu. Nah, itu sampai 5 hari. Nah, dipasangi alat split itu 3 split itu habisnya 5 hari. Nah, setelah 5 hari kami diizinkan pulang. Waktu itu sudah dirawat 13 hari ya, 13 hari. Nah, hari ke-13 kami boleh pulang dengan kondisi kekentalan darahnya masih 2.500. Saya sudah bagaimana ya? Tapi saya waktu di rumah sakit itu sempat membawa 3 box hemohin. Saya ingin ngasih hemohin. Sempat saya kasih 2 bungkus. Karena memang sebelumnya juga sudah suka minum, tapi minumnya aclok-aclokan. Kalau mau ya minum, kalau tidak ya tidak. Nah, makanya saya juga, saya ngasih, tapi nanti kalau ketahuan dokter saya dimarahi. Saya takut nanti terjadi kesalahpahaman. Udah ditahan dulu. Sampai 13 hari saya tahan, sampai di rumah. Anak saya itu kan juga perawat di rumah sakit Pondok Indah tadinya. Terus dia keluar, pindah ke rumah sakit Asri, dari Asri pindah ke Polri. Nah, dari situlah saya agak tenang, karena anak saya ada di rumah punya kesehatan, nanti bisa menanggulangi. Nah, terus kami sepakat dari rumah sakit itu
bagaimana? Ini bapakmu dikasih resep pengencer darahnya tidak tanggung-tanggung, mahalnya. Yang biasanya satu butir yang diminum itu hanya seharga 1.800. Lah ini dikasih obat pengencer yang harganya 50.000. Waduh, mahal banget. Kalau saya ambil, nanti saya nggak bisa beli hemohim. Dok, gimana dok? Kalau kita terapi saja dengan hemohim, insya Allah, karena bulemu juga yang punya kanker payudara bisa sembuh. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Nah, terus mengapa bapakmu tidak kita coba? Oh iya ya Bu ya. Nah, akhirnya saat itu memutuskan, dan saya juga ingat saudara saya kan memang banyak yang kesehatannya mengatakan begini, semua penyakit bisa disembuhkan dengan imun tubuh yang bagus. 75% dari imun tubuh, 25% dari obat dokter. Lah, mengapa kita tidak mencoba hemohim ini? Hemohim kan kandungannya luar biasa, antioksidannya luar biasa. Nah, kalau tidak kita mencoba, bagaimana kita tahu manfaatnya? Udah langsung malam itu, karena kami pulang sudah sore, dan begitu datang kan harus minum obat sore, makan dulu. Nah, malam mau tidur itu saya kasih 1 saset, besok pagi 1 saset. Tetapi apa ya, belum ini efeknya belum terlihat. Sudah terlihat tetapi belum begitu ini. Kalau bangun tidur, duduk di pinggir itu tempat tidur, mau bangun berdiri, itu tuh ngangkat badannya berat sekali. Nah, sampai 7 kali masih berat Pak, masih berat Pak. Nah, akhirnya sudah 3 hari, tanggal 27 kami pulang dari rumah sakit, tanggal 27, 28, 29 saya kasih 2 saset saja sehari. Setelah itu saya tingkatkan menjadi 4 saset, pagi 2, malam 2. Saya kasih 3 hari, selama 3 hari dia bangun tidur itu, Bu, kok saya bisa bangun begini? Langsung bisa berdiri. Alhamdulillah. Ya Pak, semangat ya, semangat. Karena kunci sehat itu adalah semangat dari diri kamu. Ini hanya sifatnya membantu. Tetap Allah yang akan menyembuhkan. Tetapi kita diwajibkan berikhtiar semaksimal mungkin. Nah, aku akan berikhtiar semaksimal mungkin dengan membeli, biarpun ini mahal, tidak usah dipikirin. Yang penting kamu sehat, saya katakan begitu. Nah, mulai tanggal berapa itu? Seminggu kemudian, nah, sudah seminggu minum 4, dia bisa berjalan dengan mengangkat tongkat itu, saya berikan kerat itu kan, kerat yang itu sambil berjalan, diangkat itunya. Diangkat keratnya, Bu, aku bisa jalan jadi seperti anak kecil saya itu di rumah. Iya Pak, aku bagus. Saya video, saya kirimkan ke adik-adik saya. Terus dia seneng banget. Aduh, alhamdulillah. Nah, terus setelah itu minum terus lepaslah dari alam, dan alhamdulillah hari ini dia sudah bisa naik sepeda motor kembali. Dan sampai saat ini masih saya berikan 4. Memang saya sengaja sampai paling tidak 2 bulan saya berikan 4. Nanti setelah 4 itu nanti bagaimana? Karena kami masih kontrol ke rumah sakit kemarin di CD lehernya dan kepalanya. Dan ternyata kemarin pulang saya ajak naik LRT. Nah, naik LRT kan naiknya liftnya bisa di PON. Nah, setelah sampai di rumah kami kan liftnya dimatikan karena di situ sepi. Nah, akhirnya saya ajak naik turun tangga dan mampu naik turun tangga. Aduh, saya bersyukur ya Allah. Terima kasih ya Allah telah sembuhkan. Terima kasih telah Kau sembuhkan suami Mbak. Karena kami masih punya mimpi kami ingin berdua ibadah haji. Jadi itulah pengalaman kami menerapi suami saya yang menderita stroke sekaligus jantung. Dan alhamdulillah selain dia sehat bisa berjalan lagi, varises yang di kaki, yang penyumbatan di kaki banyak sekali itu sekarang hilang. Halus dan
hitam warnanya. Kalau orang jantung kan pasti begitu. Nah, itu sekarang sudah terang kakinya, alhamdulillah. Nah, itulah ya pengalaman kami, dan saya terima kasih kepada adik saya yang memperkenalkan, yaitu Bu Esnani, yang telah memperkenalkan saya dengan Atomi. Memang saya pada waktu pertama kali diajak ke Atomi itu, apa ini? Ayo, ini apa kayak gini, ini apa? Kok orangnya banyak banget? Nah, pertama kali saya diajak adik saya, ingat sama Kokok Keke itu ya, Kokok Keke. Ke Bekasi, ODS Bekasi di Hotel Merapi. Itu pertama kali. Saya semakin penasaran. Nah, terus diajak ke SA, diajak ke sini. Jadi setiap hari kami saya datang ke sini, mendengarkan dengan serius apa sih sebetulnya ini. Nah, itulah ya yang dapat kami sampaikan. Kalau Bapak Ibu yang hadir sini, yang belum menjadi member dan belum juga mencoba produknya, saya mengharapkan ayo kita coba, kita belajar apa ya istilahnya berbisnis juga, karena selain suami saya sehat, ekonomi keluarga kami pun terbantu.